Bapak Ibu sekalian, mohon izin, terima kasih atas luangan waktunya yang pada kesempatan kali ini sesuai dengan undangan rapat kami bahwa kita akan membahas terkait dengan rencana integrasi ataupun migrasi peralatan meteorologi yang saat ini atau selama ini source-nya dari AMAS JATSI. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini Airnav Indonesia khususnya di cabang JATSI sedang dalam proyek penggantian beberapa fasilitas sistem yang ada di cabang JATSI, dari mulai AMAS, ada juga nanti ATMAS, ATM sistemnya kami, ADPS, juga ada dari sisi ATFM. Nah, oleh sebab itu mungkin sebenarnya materinya nggak terlalu berat lah, mudah-mudahan ya Pak Tio ya. Artinya kami hanya ingin mengidentifikasi kebutuhan meteorologi yang selama ini sudah eksis, yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa peralatan meteorologi yang terkoneksi dengan AMAS, khususnya user agent, mungkin dahulu kala posisinya ada di gedung JATSI jadi satu, namun saat ini seiring dengan perubahan dislokasi, relokasi teman-teman meteorologi, kalau tidak salah di Suwarna, itu terdapat penyesuaian beberapa jaringan terkait dengan koneksi user agent, AWAS dan sebagainya ke AMAS. Nah, ini pada kesempatan kali ini kami mohon informasi lebih lanjut sebenarnya terkait dengan koneksi tersebut, apakah masih eksis atau seperti apa. Nanti akan coba kami identifikasi berdasarkan beberapa informasi dari rekan-rekan meteorologi, dan apakah akan ada penyesuaian nantinya terkait dengan rencana ke depan ataupun yang harus kita sesuaikan di tahap awal dengan adanya AMAS baru. Nah, mohon izin itu mungkin selayang pandang. Yang terhormat Pak Tri Setio dari rekan-rekan BMKG, ada Mbak Reza, Pak Ewit, dan rekan-rekan lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terus ada rekan-rekan dari Airnav Indonesia kantor pusat, dari Direktorat Operasi dan Teknik, dan rekan-rekan dari cabang JATSI, Direktorat Operasi dan Teknik. Seperti kami informasikan di awal bahwa sejatinya kita lebih ingin mengidentifikasi sehingga nanti ketika kita berprogres untuk penyiapan klien, migrasi klien ini, kita sudah mendapatkan gambaran yang mana kalau sesuai dengan time frame harusnya kita sudah mulai integrasi di pertengahan Januari hingga akhir Januari Pak Tio, dan kita mulai shadow operation dan transisi operasi itu sudah kita laksanakan di tanggal 20 sampai dengan 27 April dan full implementasinya di tanggal 28 April. Setidaknya itu time frame yang akan kita gunakan bersama terkait dengan tahapan-tahapan ini. Nah, sejatinya mohon izin apakah nanti user agent yang existing ini masih diperlukan untuk eksis kembali, karena beberapa kesempatan pertemuan kita sebelumnya ada pengembangan sistem yang sudah dilaksanakan juga oleh teman-teman meteorologi. Nah, itu ke depan mau seperti apa, karena beberapa kali diskusi juga dengan Mbak Reza, kita ini masih punya PR loh, kaitan dengan apa namanya, catatan di sisi regional maupun internasional untuk kebutuhan pendistribusian berita-berita meteorologi, khususnya road to swim, di mana kita sudah menggunakan IWXXM. Nah, alat-alat meteo ini kan juga sebenarnya ada yang sudah X400 yang sudah ready. Nah, ini pada kesempatan kali ini kita coba nanti bahas bersama apakah tahapannya akan kita barengkan dengan tahapan migrasi transisi. Nanti juga teman-teman teknik kami akan coba memberikan gambaran ataukah tahap pertama existing kita migrasikan, setelah itu baru kita koneksikan untuk tahapan berikutnya. Sebelum mungkin tanggapan ataupun dari
teman-teman, kami coba langsung saja kami coba paparkan sedikit topologi ataupun blok diagram yang nanti rencana akan kita gunakan bersama untuk tahapan migrasi ini. Mohon izin, kira-kira seperti ini, apakah sudah tertampil Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah ya? Oke. Bapak Ibu sekalian, ini rangkaian, ini selayang pandang saja yang kami dapat sampaikan, bahwa untuk rencana uji coba operasional itu nanti, oh ya, perlu kami informasikan juga bahwa pada kesempatan kali ini sebenarnya kami ada proyek yang saling apa ya, saling berbarengan lah. Satu kaitannya dengan migrasi jaringan komunikasi kami yang sebelumnya kami menggunakan LA. Pada kesempatan kali ini kami sudah berprogres untuk berubah menjadi providernya adalah Jasnicom. Nah, pada kesempatan untuk proses uji coba nanti, kira-kira demikian topologi daripada koneksi menggunakan jaringan Jasnicom ini, di mana dari outstation yang sebelah kiri itu mungkin Bapak Ibu bisa lihat pada tahap awal di tahap uji coba operasional atau kita bisa katakan sebagai dry shadow, jaringan dari Jasnicom yang sejatinya langsung ke atas ke IDS Jatsi via router, nanti oleh cloud-nya Jasnicom itu kita akan coba split menjadi dua konsep jaringan atau router ke Indra Avitech yang menggunakan router juga. Jadi artinya dari sistem pengalamatan nanti kita tidak akan melakukan perubahan, namun kita akan langsung split dari cloud-nya Jasnicom itu ke kedua alat yang legacy, yaitu IDS Jatsi, AMAS kita yang saat ini. Yang kedua adalah ke AMAS baru yang kita namakan Indra Avitech. Itu sama-sama menggunakan router. Nah, dari situ nanti akan terhubung ke beberapa yang sebelah kanan itu, Pak, Ibu, itu beberapa klien yang existing, yang di atas itu klien-klien yang lama, yang di bawah itu adalah klien-klien yang baru, dan yang tengah-tengah yang ada garis putus-putus itu adalah beberapa klien legacy yang harus kami migrasikan. Jadi ada klien yang baru, ada klien lama digantikan yang baru, ada klien lama yang kami migrasikan ke klien baru. Nah, ini sebenarnya yang menjadi PR kami, bagaimana kami nanti mencoba untuk memigrasikan, karena kalau melihat daripada yang di dalam klaster itu lumayan banyak, mungkin kita perlu waktu untuk melakukan proses migrasi, di mana kalau kita migrasikan lebih dahulu, alat yang di bawah masih tahapannya adalah monitor, sehingga tidak bisa kita gunakan untuk pure kegiatan operasional. Yang bisa kita laksanakan adalah tahap persiapan, koneksi jaringan, koneksi rencana untuk port kepada alat dan sebagainya, sehingga pada pelaksanaan transisi operasional ataupun shadow kita sudah migrasi, baru kita gunakan untuk kegiatan operasional. Nah, terkait dengan hal tersebut, pada tahapan slide berikutnya, ini adalah transisi operasional. Kami membuat sebuah jembatan, di mana jembatan ini sebenarnya menghubungkan antara AMAS lama dengan AMAS baru. Ini lebih kepada fungsinya untuk menampung, memberikan mengaspirasi ataupun memberikan bantuan lah ketika salah satu proses atau salah satu sistem yang belum sempat, umpamanya pada saat jam 00.00 UTC di tanggal 20 April umpamanya kami harus migrasi ke peralatan baru, dikarenakan banyaknya legacy system yang harus kami migrasikan, sehingga untuk peralatan yang belum termigrasi, jadi intinya seperti ini Bapak Ibu, teman-teman teknik ini kan juga butuh waktu untuk memigrasikan satu persatu peralatan, dikarenakan
mungkin port daripada sistem itu hanya satu, sehingga tidak bisa disiapkan untuk penyediaan port disambungkan, aktivasi dan sebagainya, tapi lebih kepada plug and play. Plug and play itu juga kan harus melakukan perubahan dari sisi setting, konfigurasi dan sebagainya, IP dan sebagainya. Sehingga ketika suatu sistem itu masih nunggu antrian, ini masih tetap bisa beroperasi. Artinya peralatan lama itu kan masih nyala, cuman tidak bisa keluar yang AMS IDS-nya. Sehingga segala sesuatunya ada kebutuhan berita yang keluar, akan kami sambungkan, akan kami jembatani dengan menggunakan user agent interface namanya. Nah, ini yang akan menghubungkan AMAS lama ke AMAS baru, sehingga berita-beritanya itu nggak mandek, dan di AMAS baru nanti akan didistribusi sebagaimana mestinya. Sampai peralatan yang di dalam klaster ini selesai dimigrasikan semuanya oleh rekan-rekan teknik maupun operasi. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian secara gambaran kaitannya dengan hal tersebut. Nah, beberapa peralatan meteorologi ini kami coba identifikasikan apakah ada yang menggunakan serial, dalam hal ini mungkin AWOS, ataukah pure sudah menggunakan user agent, sehingga ketika menggunakan user agent mungkin kita bisa pasang yang baru dulu, sehingga ketika proses switch over daripada transisi operasional wet shadow itu bisa menggunakan langsung AMAS, atau langsung menggunakan user agent yang baru. Tapi kalau dia sifatnya adalah koneksinya serial, berarti kan ini yang tadi yang kami maksud harus dilaksanakan secara bertahap berdasarkan antrian ataupun prioritas untuk pengalihan dari legacy ke yang baru. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian sebagai gambaran di awal, dan kami berharap kita akan mendapatkan masukan dari rekan-rekan sekalian, khususnya di meteorologi, untuk mendapatkan insight lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Mungkin kira-kira demikian tahapan awal. Selanjutnya kami mohon izin dari rekan-rekan meteorologi untuk dapat menyampaikan masukannya. Nanti kita coba diskusikan bersama rekan-rekan teknik kami dan operasi, baik kantor pusat maupun kantor cabang Jatsi. Demikian, mungkin mohon izin tempat dan waktu kami persilakan dari tim Pak Tio untuk dapat memberikan tanggapan ataupun masukan kepada kami. Kami persilakan Pak Tio. Izin. Baik. Ini share screen-nya sudah selesai kan ya? Sudah tutup? Sudah. Siap, masih Pak. Baik, terima kasih Mas Jayadi. Ya, mungkin saya duluan gitu ya. Ya, pertama-tama yang saya hormati Direktur Operasi Perumel PPNPI atau yang mewakili, kemudian Direktur Teknik Perumel PPNPI atau yang mewakili, ya, juga GM Cabang Jats atau yang mewakili, serta Kepala Stasiun Meteorologi kelas 1 Soekarno-Hatta atau yang mewakili, dan juga teman-teman sekalian dari BMKG. Di sini mungkin kalau undangannya hanya Medbang ya Pak, dan juga Suta, sehingga mungkin kalau dari segi jaringan nanti saya coba koordinasikan. Namun di sini saya mau menyampaikan luar biasa, terima kasih progresnya. Ini semacam kabar baik ya Mas Jayadi, akhirnya sudah ada jalannya gitu untuk menuju ke AMAS baru, dengan tujuan tadi betul adalah adanya kemandirian kita untuk dapat mengirimkan berita IWXSM, berita meteo dalam format IWXSM, yang kemarin kita kalau sedang uji coba itu numpang dulu gitu ya di Hong Kong, numpang dulu di Singapura. Ya, namun dengan ini kita harapkan di Indonesia juga bisa mengirim secara mandiri gitu ya beritanya. Ya, kalau untuk yang terakhir kita uji coba, kalau yang saya ingat ya kita kalau dari sistemnya ke JATS untuk pengiriman data semua tersentralisasi ya di Medcall saat itu terakhir yang ada di Suta, kemudian dari Stamed Suta meneruskan ke sistem yang ada di JATS untuk kemudian dideseminasikan lebih lanjut ke dunia internasional.
atau dalam hal ini ke RODB. Kalau dari saya mungkin nanti lebih teknis saya serahkan kepada tim Suta, mungkin ya tadi ada peralatan awas apakah tadi serial atau seperti apa, saya juga kurang paham kalau mengenai teknis. Jadi kalau saya akan coba mengawal prosesnya, namun untuk lebih teknis saya akan coba serahkan ke timnya Mas Ekowit. Atau di sini kayaknya tadi saya lihat ada teknisi Suta ya, atau mungkin Mas Bintoro atau teman yang lainnya. Mungkin kalau dari saya izin mewakili Pak Dir MP untuk menyampaikan hal tersebut. Selanjutnya saya coba serahkan. Mungkin kalau Mbak Resa ada tambahan, monggo Mbak Resa dari Petong. Belum, Mas. Mungkin nanti untuk diskusi lebih lanjut, tapi monggo teman-teman teknik Suta dulu mungkin ingin menyampaikan secara teknik kebutuhan terkait pengiriman data yang untuk kita integrasikan ke AMHS yang bentuknya. Nanti jika ada saya memang ada beberapa catatan untuk lebih lanjut, tetapi izin untuk mungkin teman-teman Suta dulu. Baik, terima kasih Mbak Resa. Ya demikian mungkin kalau dari pusat, dari Medbank, saya coba alihkan ke Pak Ekowit dan tim. Monggo Pak Ekowit dan tim, jika ada hal-hal yang perlu disampaikan. Masih di mute Pak Eko. Masih di mute. Oh iya. Baik. Oke, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pimpinan rapat Pak Cahyadi, Bapak-bapak dari Airnaf Pusat, dari Airnaf Cabang Jatsi, juga dari teman-teman Pusmedbank ya, Mas Tio dan kawan-kawan, dan dari unit di Jatsi ya ada ya. Terus teman-teman Suta, terima kasih atas waktunya ini. Kami juga sebenarnya sama dengan Mas Tio dari Pusdir Medbank, Direktorat Menteri Penerbangan. Tim Suta secara umum mendukung, karena memang di kami waktu terakhir acara ada update visibility chat, dan waktu itu ada tanda tangan loka ya, revisi loka. Terakhir Pak GM sama Pak Deputi Bidang Perencanaan Operasional Pak Yuyun menyampaikan akan ada beberapa update dari teman-teman Jatsi dan Airnaf, terutama terkait jaringan. Pertama kami ada new konsul dan ada new IMAS. Sekarang yang disampaikan Pak Jayadi tadi sekilas sudah digambarkan tadi ya. Terus ada lagi new IMAS, jadi ada new konsul, sudah kami lakukan koordinasi dengan Pak Mantek, Pak Manop, sudah alhamdulillah selesai. Ke depan masih ada 2 PR lagi new Jatsi, terkait nanti kami menyiapkan peralatan klien dan sebagainya ada set di operation, dan mungkin terkait juga new Jatsi ini dengan new IMAS. Intinya kami menyelesaikan mohon Pak Jayadi, Mas Teo dan teman-teman terkait nanti identifikasi jaringan apa yang kami pakai sekarang, nanti kami infokan. Mungkin nanti akan ditambahin oleh Mas Bintoro ini sama Mbak Novi yang lagi berdinas. Nanti kami mungkin seperti yang kami sampaikan ke Pak Yuyun kemarin terakhir ketemu dengan Pak Cahyadi, terutama ya di Grand Jury Pak ya, di Serpong kemarin. Mohon kami nanti kalau bisa diizinkan Pak untuk melihat pertama mungkin kalau dimungkinkan kayak ada mernya ya Pak, mungkin ada mer baru di New Jatsi, terus peralatannya seperti apa, new IMAS seperti apa. Jadi kami nanti bisa menyesuaikan terkait skema pengiriman ya, karena memang ada hal terkait pertukaran data omnet di bidang penerbangan. Mungkin itu aja Pak. Jadi mewakili Kepala Stasiun kami menyampaikan terima kasih atas undangannya. Nanti kami sampaikan ke Bapak Kepala Stasiun secara teknis. Nanti akan ditambahkan Mas Bintoro, Mbak Novi untuk terkait identifikasi koneksi ya Pak ya, terkait
serial jaringan yang selama ini yang memang tergambar awas ya langsung ke AMAS, ke FTN. Terus yang sekarang kita lagi bicarakan nanti terkait IWSSM dan sebagainya. Demikian mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mewakili Bapak Kepala Stasiun Meteorologi Suta. Mohon izin Mas Bintoro apa Mbak Novi, ada yang mau ditambahkan? Monggo Mas. Mbak, silakan. Mas Bin, Mbak Novi. Mas Bintoro mungkin, Kopri, Mas Bintoro, Mas Bin, Mbak Novi, mungkin belum ada kali ya? Iya. Oke. Atau mungkin nanti nyusul Pak ya terkait ini. Secara intinya kami siap mendukung Pak, karena kami menyesuaikan dengan kondisi yang ada nanti. Karena terkait pertukaran data kan kami memang menggunakan fasilitas yang ada di Airnav ya dan JATSI. Demikian Pak Jayadi, matur nuwun atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, deket ya? Izin Mas Dio, bisa kami lanjut? Oke. Ya, terima kasih Pak Ekowit atas keterangannya ya. Ternyata memang sudah ada beberapa koordinasi yang sudah dilakukan sebelum ini, yang mungkin itu bisa juga ditindaklanjuti dan dilanjutkan seperti itu. Ya kalau dari kami intinya betul Pak, kita dukung, kita progres saja terus jika ada sesuatu yang dibutuhkan, biarpun di luar rapat ini, misal memang kami belum siap, data apa yang dibutuhkan gitu ya, bisa disampaikan di sini, nanti kami siapkan untuk disampaikan kemudian. Begitu Mas Jayadi, saya kembalikan ke Mas Jayadi. Siap, makasih Pak Tio, Pak Ewit, dan Mbak Reza, dan rekan-rekan BMKG. Terima kasih. Ya, sejatinya memang kami mengumpulkan, mengidentifikasi beberapa informasi yang kami butuhkan untuk kaitannya dengan proses transisi ataupun migrasi AMAS baru kami dengan kliennya berupa user agent. Mungkin mohon izin kami akan ke bagian rekan-rekan. Oh, ini ada Teknisi Suta Resen. Izin Teknisi Suta nih BMKG berarti ya, dari Teknisi BMKG Suta ya? Iya, betul sepertinya Pak. Oke. Ya, Pak, itu, Pak. Oke, mungkin ada yang ingin tambahkan? Siap, mohon izin dengan Mas Bintoro, silakan. Oh, Mas Bin. Monggo Mas ya. Bin. Oh, Pak, tadi lagi nyari-nyari mikrofon, nanti nggak bisa langsung menjawab. Nyarinya kayaknya ke nyarinya nih Mas ini. Mohon izin untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Jayadi tadi terkait tentang kondisi user agent yang sebelumnya dulu user agent kita lokasinya di Tower JATSI, kemudian kita pindah di gedung 725. Kami juga merelokasi user agent tersebut, dan untuk koneksinya saat perpindahan kami jaringan dari AMAS dan ADPS kita integrasikan ke router kami. Kemudian dari router tersebut kita menggunakan satu IP yang memang tidak, yang khusus digunakan untuk akses ADPS dan AMAS, yang secara khusus kita dibatasi aksesnya supaya tidak bisa akses internet, jadi khusus untuk lokal jaringan aja. Terus kalau kebutuhan user agent di kita memang kebetulan kita secara reguler, karena pengiriman sudah otomatis dari AWOS, jadi untuk user agent sendiri tidak secara reguler kita gunakan, tapi kita pakai saat terjadi gangguan, misal ada gangguan di ADPS, jadi kita ada gangguan di AMS, kita tetap mengentry secara manual menggunakan ADPS dan sebaliknya. Terus kemudian dan juga karena pengiriman Opmed kita masih menggunakan konverter, karena kita kan dari LAN kita convert ke serial, dari serial dikonvert lagi jadi UDP baru masuk ke AMS. Jadi karena banyak converting ini, kita nggak bisa langsung melakukan monitoring. Jadi user agent di kita gunakan juga untuk monitoring, untuk memastikan bahwa data kita sudah sampai ke AMS atau ke EuroDB.
Jadi kedepannya memang user agent ini masih kita butuhkan selama kita masih menggunakan pengirimannya menggunakan berbagai banyak converting dari LAN ke serial dan OTP. Kemungkinan kita masih butuhkan user agennya untuk monitoring langsung. Kecuali jika kedepannya nantinya kita bisa mendapatkan perubahan metode menggunakan TCP, jadi dari AWS ini langsung kita ngirim menggunakan protokol TCP, mungkin kita bisa langsung memonitoring langsung kondisi data yang kita kirim ke AMS atau ke RDP. Dari kita sementara gitu aja, Mas. Izin. Oke, terima kasih Mas Bin. Mbak Reza juga resen. Mungkin sebelum Mbak Reza, izin saya mau konfirmasi dulu, Mas Bin. Untuk user agent sendiri, di sana ada berapa? Satu aja ya Mas ya, user agent ya? User agent dan ADPS ada 2, satu di forecaster dan satu di observasi. Oh ada 2 ya, berarti perangkat PC-nya itu ada 2 ya? Ada 2, ya. Satu buat siapa tadi Mas? Observasi dan forecaster. Oh, observasi sendiri, forecaster sendiri ya? Ya. Dan semuanya ini pakai user agent. Sementara untuk koneksi dari AWS ke AMAS itu direct menggunakan tadi yang banyak converter itu ya. Iya, betul. Jadi artinya ada 3 koneksi yang terhubung ke gedung 725, 2 user agent dan 1 AWS. Dan ADPS. Ya, 2 user agent. Oh, 2 user agent, 1 observer, 2 user agent AMS, 2 klien ADPS, dan 1 AWS. 2 klien ADPS ya? Ya. Klien ADPS ini berarti ada PC sendiri Pak ya? Betul. Ya. Berarti ada 4 PC, 2 buat user agent AMS, 2 buat user ADPS, dan 1 koneksi sistem to sistem AWS to AMS. Betul, ya. Oh, siap. Oke. Terima kasih Mas Bin, itu dulu sementara, nanti kami coba kita diskusi lebih lanjut. Mbak Reza, monggo. Siap, izin Pak. Lanjutkan, mungkin ini mau confirm saja terkait pengiriman untuk iWixSim-nya ya Pak. Mas Bin, izin konfirmasi. Misalnya nanti ini sudah terintegrasi, artinya sudah terpasang AMHS yang baru, untuk pengiriman iWixSim-nya ini masih kita menggunakan X400 atau dari Medco atau dari server Opnet itu kita bisa langsung ke yang new AMHS ini ya Mas Bin? Izin. Iya, izin Mbak Reza, waktu kita kemarin trial kita pakai jaringannya channelnya si AWS ya, kalau nggak salah ya. Yang trial yang mana ya Pak? Trial kemarin itu terakhir. Oh yang masih datanya tak ya, masih data yang belum iWixSim ya. Ke RODB itu kita pakai apa ya? Pakai jalurnya AWS ya? Jalurnya AWS dari Medco yang langsung ke menggunakan jalurnya AWS. AWS itu yang AWS ke AMAS itu ya, yang kita sementara untuk ini ya, untuk integrasi. Nah, nanti rencananya pengennya AWS ini tetap eksis, berarti ada tambahan 1 lagi dari Medco atau Medsystem yang terhubung ke AMAS. Begitu rencananya ya Mbak? Saya belum tahu rencananya, jadi ini mau konfirmasi aja Pak, apakah nanti ada kalau dari sisi kebutuhannya kan Medco ini apa yang ingin diproduce sehingga dia akan dikoneksikan, butuh koneksi baru ke AMAS terkait dengan tekanan itu iWXSM itu ya. Iya, jadi nanti kan akan ada dua jenis berita yang akan kita kirimkan ya Pak, yang dalam tag, yang tradisional format sama yang iWixSim. Sementara tagsnya itu belum ibaratnya belum dihilangkan, masih berlaku, artinya kan kita masih mengirimkan 2 data itu. Sampai nanti ada peraturan yang baru itu sudah fully nggak digunakan lagi, itu baru kita fully menggunakan iWixSim. Karena sekarang masih 2, artinya kita memang membutuhkan 2. Nah itu dia yang ingin saya konfirmasi, apakah kita membutuhkan 2 jalur, artinya 1 jalur untuk iWixSim, 1 jalur untuk tag, ataukah hanya 1 jalur yang
tapi itu bisa juga digunakan untuk iWixSim atau seperti apa, itu yang saya izin Iya. tanya gitu, karena saya juga izin, maaf kurang paham secara teknis ini seperti apa jalurnya. Makasih. Memang kami beberapa kali mengikuti kegiatan trial ini dan memang ada kebutuhan di sisi kita untuk mengalirkan berita-berita iWXSM ya. Nah, kaitan dengan hal tersebut mungkin secara skenario yang dapat kami sampaikan bahwa menuju ke implementasi migrasi New AMAS ini, mohon izin kami mentransisikan, memigrasikan yang existing dulu. Yang existing dulu kita ke sistem yang baru. Setelah itu pada saat implementasi nanti setelah tanggal 28 April kita coba bicarakan kembali, kita adakan rapat untuk mengalirkan iWXSM. Semangatnya sama, jangan lama-lama setelah implementasi, karena ini Indonesia, bukan PR-nya Erna, tapi ini catatannya Indonesia. Jadi mungkin tahap itu kita perlu pembahasan khusus lagi dan perlu trial lagi. Nah, jadi khawatirnya kalau kita masukkan di dalam transisi period ini nanti yang kami khawatirkan teman-teman tekniknya sama operasinya di pusat sama di cabang membelah diri nanti karena lumayan agak kompleks ya, pakai seperti itu ya Mas Tio dan Mbak Reza, tapi semangatnya sama, artinya itu mungkin kita bisa progres setelah April di Mei kita ketemuan kita untuk mulai progres itu cepatlah. Insya Allah dengan adanya sistem kita akan coba progres semuanya, kita telan semuanya lah. Kalau kata teman-teman tenis ini, Mas Andi dan tim ini, biar semuanya lah, kira-kira gitu. Oke, terima kasih. Berarti mohon izin tadi berarti mungkin informasikan ada 2 klien AMAS dan 2 klien ADPS dan 1 koneksi AWOS to AMAS. Kalau dari sisi hardware kan yang dari kami kondisinya masih bagus semua kan itu ya, cuman memang harus IP-nya yang berbeda. Mungkin sebelum rekan-rekan teknik kami ingin mendapatkan informasi dari rekan-rekan Mas Luki, kalau nggak salah ada ya tadi dari kantor pusat kaitan dengan ADPS di sistem SUTA ini, apakah skenario yang akan dilaksanakan, apakah maksud kami apakah akan ada pemasangan pada saat transisi ya, pemasangan klien baru dengan IP baru, atau ada pemasangan klien sementara untuk melakukan proses migrasi, namun pada saat implementasi nanti akan tetap menggunakan klien yang lama setelah dilakukan rekonfigurasi. Mungkin kalau ada Mas Luki mendapatkan informasi kami. Oke, baik, makasih Mas Cai. Siap. Ya, terkait dengan ini juga menjadi bahan bahasan kita kemarin untuk ADPS, terutama pada saat proses migrasi. Jadi kemarin itu hasil kesepakatan kita diskusi juga dengan Jets, waktu itu timnya Pak Ruli dan Mas Yogi ya, timnya Pak Ruli dan Mas Yogi. Itu kita akan memindahkan 1 user agent ADPS ke New Jets, seperti itu. Nah, mekanismenya nantinya apakah itu IP baru, mungkin yang bisa menjawab dari teknik Mas Teh, tapi yang jelas sesuai dengan kebutuhan kami butuhkan 1. Kemarin juga dari timnya Mas Juni terkait jaringan juga bisa di-provide. Seperti itu info terakhir Mas. Makasih. Oke, terima kasih Mas Luki. Artinya mungkin yang ada di pikiran kami untuk menggantikan hardware yang ada di teman-teman Meteo ini. Tapi mohon izin sebelumnya, Mbak Reza, Mas Tio, Mas Bin, Mas Ewit, kita tidak ada relokasi penempatan alat kan ya? Semuanya di gedung 725 ya? Secara operasional. Ya, kayaknya tetap Pak, izin Pak Jadi. Mungkin yang pemindahan kemarin kami terakhir waktu kami ke man-off, pihak man-off ya, man operasi Jet itu minta ada shadow operation, jadi tidak boleh nyabut dulu yang di Jet
tower Pak 611 dipindah ke yang baru. Jadi tetap meminta ada klien baru di mana Pak? Di New Jersey ya Pak ya? Di pembangunan ya Pak? Jalan pembangunan. Gitu Pak. Kalau alat tetap Pak, kita tidak ada perubahan, cuman mungkin ya kami tadi dari pihak Manop secara ketemu ya Pak, belum secara resmi menyampaikan begitu. Jadi nanti kami sudah sampaikan ke Pak Kepala Stasiun terkait klien baru yang di New Jersey, nanti di gedung New Jersey yang di pembangunan di area pusat. Nanti kami sampaikan ke pusat. Kalau kami minta kemarin terkait jaringannya aja kami disiapkan Pak. Kalau terkait klien kami insya Allah siapkan. Demikian sementara infonya begitu Pak. Oke, izin Pak Ewit. Kalau klien hardware-nya itu yang user agent itu udah datang. Pak Eko masih Iya. bocor. Iya. nggak bocor ya. Oh, Pak Eko lagi di ini kayaknya di. Ya, satu yang dapat kami tangkap, semua klien itu tetap ada di gedung 725. Tadinya saya khawatir yang satu ditaruh di rumah Pak Ewit aja lah biar gampang monitornya kan gitu ya. Nanti kita mikir lagi nih jaringannya gimana nih. Nah, berarti clear semua di 725. Yang sepengetahuan kami di sini juga ada Pak Eman. Tadi saya colek, saya butuh fatwanya nih Kang Eman dari teman-teman teknik Jatsi. Ada juga Mas Andi. Mungkin sebelumnya yang dapat kami pahami bahwa jaringan itu dari Airnav kan sudah menyediakan sampai mernya di Jatsi. Nah, kemarin itu kaitan dengan adanya perpindahan relokasi dari gedung Jatsi ke gedung 725, teman-teman Meteo menggelar semacam router sambungan sendiri dari mernya kami ke gedung 725. Kalau nggak salah itu yang saya tangkap. Nah, nanti mungkin kami setelah ini butuh informasi dari teman-teman teknik kaitan dengan hal tersebut. Yang jelas nanti untuk koneksi ke sana itu akan seperti apa kaitannya dengan adanya Justnicom yang baru. Terus yang kedua, mohon izin, berarti untuk aset ataupun kepemilikan daripada klien yang ada di teman-teman Meteo itu, 2 user agent IMAS, 2 ADPS, user agent ADPS itu milik siapa itu Pak ya? Izin. Kayaknya tetap kepemilikannya Jatsi ya Pak ya, karena itu kan Jatsi yang masang ya Pak. Iya. Ya, artinya nanti mungkin kan kita akan coba diskusikan bersama dengan teman-teman di Jatsi dan kantor pusat kaitan dengan migrasi ini. Apakah kita menggunakan klien yang lama atau kita menggunakan klien yang baru, atau kita butuh klien baru untuk tahapan transisi, karena kan sejatinya jangan sampai ini ada stop di sisi operasional, karena kan ini dibutuhkan terus ya, dan sementara ada juga dibutuhkan penyesuaian konfigurasi, setting konfigurasi terhadap kebutuhan jaringan baru. Mungkin itu yang nanti kita highlight Pak. Terima kasih informasinya teman-teman Bapak Ibu Meteo. Mohon izin kami mendapatkan informasi lebih lanjut dari teman-teman di teknik Jatsi maupun kantor pusat. Kalau dari kantor pusat mohon izin saya belum bisa melihat semua, ada Pak Ali Said mungkin, timnya Pak Ali Said atau Pak Irfan timnya. Oke, sementara kalau belum ada mungkin dari timnya Pak Ruli atau Pak Putut, ada Pak Putut mungkin ingin menyampaikan insight kaitan dengan kebutuhan jaringan ini, apakah ada perubahan atau tidak, Pak Putut atau Pak Eman? Ya, selamat siang. Pak Cahyadi yang terhormat. Mohon izin kami juga baru telat joinnya. Saya ucapkan selamat siang, salam hormat terima kepada teman-teman dari BMKG, ada Pak Eko, ada Mas Tio, Geng Makassar dulu, dan Mbak Resa. Selamat siang. Terkait dengan kebutuhan jaringan,
mohon maaf kalau saya ada salah informasi, tapi nanti terkait teknisnya mungkin dapat ditambahkan oleh Mas Eman. Jadi kalau nggak salah itu kan dari BMKG sudah ada jaringan sampai dengan ke Merjats ini ya, sampai dengan ke Merjats ini, itu jaringan FO yang digelar oleh BMKG. Nah, terkait dengan kebutuhan jaringan untuk penempatan peralatan BMKG yang nanti ada di Newjats gitu, itu sebenarnya karena nanti kita terkait jaringan kan kita akan di-provide oleh provider yang baru ya Pak Jayadi. Jadi terkait provider jarak kompenas yaitu Jasnicom. Artinya kalau sudah ada jaringan atau sudah ada kabel BMKG dari gedung BMKG sampai ke gedung 611 ini, maka itu sebenarnya bisa dikoneksikan dengan Jasnicom yang ada di MERS ini ya. Untuk kemudian itu nanti akan langsung terhubung dengan lokasi Newjats nanti di kantor pusat ya. Mungkin nanti perlu ada koordinasi ya antara teman-teman BMKG dengan Airnav Jats dan tentunya dengan Jasnicom terkait dengan teknis integrasi atau teknis interkoneksi jaringannya, apa misalkan settingnya, kemudian apakah murni IP atau ada hal-hal lain yang harus di setting, nanti kita bisa bicarakan, ataupun penyesuaian IP address misalkan, jadi kita bisa bicarakan nanti. Tapi secara umum sih karena sudah ada rak jaringannya Jasnicom di MERS ini, artinya seharusnya itu tinggal masalah interkoneksi saja antara kabel ataupun fiber optiknya BMKG dengan jaringan Jasnicom yang sudah ada di MER gedung 611. Kang Eman, silakan tambahkan Kang Eman. Ya, makasih Pak Putut. Pak Eman, Kang. Oke, siap. Terima kasih. Minum dulu, Kang tadi makan pedas kayaknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi dan rekan-rekan semuanya. Baik, menyambung dari apa yang disampaikan Pak Putut. Jadi kalau dari jaringan memang seperti apa yang saya ketahui juga bahwa pernah berkoordinasi dengan Mas Eko. Jadi untuk jaringan FO yang tadinya ikut core-nya Airnav cabang Jats, pengetahuan saya sekarang sudah BMKG sudah menggelar atau mengalokasikan terestrial FO dari gedung baru BMKG ke MERS, seperti itu ya Mas Eko ya. Terus untuk kaitannya dengan Newjats, tentunya nanti dari Jasnicom akan membutuhkan kebutuhannya apa dari jalur yang akan dikirim ke Newjats. Karena saat ini kita belum ada directly jaringan atau dari kabel terestrial FO belum ada, jadi kemungkinan kita menggunakan cloud atau Jasnicom akan menggunakan cloud mereka. Seperti itu Mas. Tinggal nanti kebutuhannya apa, misalkan apakah dalam bentuk serial atau IP, seperti itu. Siap. Oke, udah ya Kang Eman ya? Siap. Gimana? Ya, terima kasih Kang Eman dan Kang Putut atas informasi yang diberikan. Artinya kalau dari sisi ketersediaan Newjats ke Jatsi, ke MER-nya Jatsi yang existing sekarang, berarti kan itu kan adanya di sisi internalnya Airnav ya, yang dapat kami pahami. Tinggal nanti karena posisinya teman-teman BMKG ini adanya di 725, gedung 725, artinya berarti nanti tinggal berkoordinasi kesiapan jaringan yang dari MER-nya Jatsi. Kita sebutnya Newjatsi itu di kantor pusat ya. Newjatsi itu kantor pusat, kalau gedung Jatsi itu Jatsi existing. Nah, artinya Newjatsi ke Jatsi itu nanti internalnya Airnav, kaitan dengan adanya Jasnicom. Sementara kalau kebutuhan untuk klien AMAS yang ada di gedung 725 itu koneksi ke gedung 611 Jatsi, itu menggunakan nanti tetap menggunakan backbone ataupun jaringannya dari teman-teman BMKG. Tinggal nanti dibicarakan bagaimana teknisnya antara teknisi BMKG dengan teknisi cabang Jatsi.
Mungkin kira-kira seperti itu Kang Eman ya. Berarti nanti mohon izin mungkin kalau bisa kami simpulkan kontak personnya langsung saja Pak Putut kalau diperkenankan Kang Eman dengan Mas Eko Uwit kali ya. Izin Pak Tio. Nanti biar buat proses koordinasinya lebih simpel lah, lebih cepat, lebih smooth lah. Dan kita sebenarnya kalau di lapangan itu cepat-cepat aja, yang sulit itu kadang birokrasi, administrasi lah. Mungkin kalau ini nanti kita bungkus di dalam bersama rapat ini, PIC-nya masing-masing adalah Kang Eman dan Pak Ewit. Nah, kira-kira seperti itu kan ya, Kang Eman ya? Izin Mas Jayadi. Mungkin kalau saya tertinggal ya atau tidak update terkait dengan konsep new judge terhadap fasilitas IMAS lama dan baru, nanti mungkin bisa disonding atau nanti Mas Andi bisa sampaikan ke kami juga. Nanti biar kami bisa memastikan kebutuhan-kebutuhan jaringan seperti apa. Siap. Izin Kang Eman, kalau rapat itu di internal hari ini kami luncurkan undangan rapat kita di Topin nanti hari Rebo lah sebelum Kang Eman mudik Nataru pagi-pagi. Tadi sudah dapat approve dari Pak Putut katanya, oke, kalau Rebo pagi gitu, jangan Rebo siang gitu. Kalau Rebo siang katanya udah meluncur ke mana, beliau kan biasa akhir tahun tuh jalan-jalannya jauh. Sudah boarding ke Prima Jasa tuh. Gitu ya Kang Eman ya, kalau dari kebutuhan yang sisi internal kita nanti kalau berkenan di ruang Topin lah, nanti di Jatsi lah kita duduk bareng sambil makan pisang rebus lah. Mohon izin Pak Tio, nanti biar di sisi internal kami juga udah dapat insight dari teman-teman BMKG, nanti tinggal yang kami butuhkan itu kan transisi ini banyak sekali nih Pak Tio, termasuk teman-teman di BMKG. Tadi clear lah dari sisi jaringan, mudah-mudahan insight-nya kita sudah dapat bahwa tetap di gedung 725, karena kami sempat dapat informasi ada yang coba dipindahkan kemana-kemana. Nah itu kaitannya nanti mungkin harus pakai Jasnikom-nya kami nih, kalau pakai Jasnikom kami ya harus ada langganannya, nanti takut khawatirnya seperti itu. Tapi kalau di 725 sudah ada koneksi yang existing kita gunakan. Nah saat ini berarti kita tinggal membicarakan masalah perangkat hardware-nya, user agent client-nya. Nah kalau idealnya adalah yang baru ini kita siapkan dengan sebuah hardware baru, sehingga ketika migrasi ya tinggal kita nonaktifkan yang lama, kan seperti itu ya. Nah tadi makanya di awal kami juga coba konfirmasi kaitan dengan hardware ini siapa punya aset. Ternyata tadi mohon izin nanti dicek kembali Pak Ewit, kalau tidak salah tadi disampaikan bahwa user agent-nya ada 4, 2 IMAS dan 2 ADPS. Nah nanti mungkin ini terkait dengan ketersediaan juga di sisi kami, keterbatasan user agent yang kami miliki, akan coba kami diskusikan apakah kita deploy semua 4-4-nya dengan yang baru, sehingga ketika yang lama sudah nonaktif itu bisa kita tarik, kalaupun memang asetnya airnav, atau kita penggunaan sementara dulu pakai yang baru, nanti yang lama setelah di override ataupun di setting konfigurasinya kembali dengan yang baru bisa digunakan lagi. Nanti coba kami diskusikan ya Pak Tio dan rekan-rekan sekalian. Kira-kira ada tambahan dari teman-teman kantor pusat operasi ada siapa tadi ya? Mas Rizky Wahira kah? Ada dari Mas Diki Argabi? Saya belum ya Mas, izin. Ya Mas. Kalau dari kami, intinya kami follow dulu Mas, mengikuti nanti mekanisme seperti apa yang memang untuk kebutuhan di teman-teman di Stamet berarti ya. Memang tadi sempat disampaikan Mas Icai, ya ada bukan coba ya, maksudnya ada konfirmasi apakah memang UE-nya dapat direlokasi, cuman memang kami belum bisa menjawab itu, dan ya memang nantinya kaitannya dengan kebutuhan jaringan ketika memang UE-nya harus direlokasi. Jadi ya masih sesuai alokasi yang ada saja Mas, di keperuntukannya di mana nantinya. Kemudian
teknis topologinya kalau memang ada perubahan nanti kita bicarakan lebih lanjut aja Mas. Mungkin itu dulu Mas Icai, terima kasih Mas. Ya Mas, terima kasih Mas Rizky. Artinya dari sisi Pak Ewit, mohon izin atau Mbak Reza, Mbak Tio, kalau user agent AMS ini untuk observer dan forecaster kira-kira aktif digunakan ya? Atau tadi ada yang sebagai backup? Ya, izin Pak Dayani, aktif Pak digunakan masih sampai sekarang. Jadi memang dipakai untuk pengiriman open yang ada, dan kalau yang awal tadi yang disampaikan Mas Muniri sudah emang existing ada. Mungkin kami izin nanya Pak. Jadi kalau secara garis besar bisa disimpulkan ya Pak. Nanti kan untuk jaringan ini berarti kan walaupun ada new JATSI, di JATSI sendiri tetap ada MER ya Pak ya. Karena kami kan semuanya yang existing kan ke MER Pak. Jadi kalau dari MER ke AMOS, kami nyebutkan AMOS 725 itu memang ada jaringan Eko kita Pak, terhubung ke MER. Jadi nantinya bukan dari kami 725 ke New JATSI yang di pembangunan itu Pak ya. Jadi tetap terhubung ke MER, MER tetap ada. Lah dari MER ke New JATSI kan tinggal dari Bapak gitu nggak Pak? Izin konfirmasi Pak. Kalau tidak salah seperti itu Pak. Kita tanya juragannya Pak Putut ini, kalau tidak salah dari New JATSI ke JATSI tetap disediakan Justicom sampai ke MER-nya JATSI. Cuma nanti kan di MER-nya JATSI ini tetap perlu perubahan ya, penyesuaian dari yang lama ke yang baru. Pak Putut, mohon fatwanya Pak. Iya, jadi memang antara JATSI dan JATS itu, New JATS dan JATS existing ya, itu memang sudah terhubung, sudah terkoneksi oleh Justicom. Artinya memang seluruh ataupun bukan seluruh ya, beberapa lah ya, beberapa peralatan, cukup banyak peralatan itu yang ada di sisi JATS ini itu kan memang harus terkoneksi juga dengan New JATS di sana. Nah, dan itu semua terhubung oleh jaringan. Nah, makanya apabila ada keperluan untuk menginterkoneksikan BMKG dari sisi sini lokasi JATS existing ke New JATS itu sebenarnya bisa direalisasikan dengan menggunakan koneksi tadi itu. Yang untuk saat ini menggunakan Justicom yang mungkin di dalam jangka menengah ke depan itu akan kita replace dengan jaringan sendiri, tapi itu nanti. Yang jelas sudah ada koneksi antara lokasi JATS di Bandara Suta sini dengan New JATS yang di kantor pusat. Gitu Pak Jayadi Ganteng. Luar biasa Pak Putut memang. Jadi begitu Pak Ewit dan teman-teman BMKG nggak gelar kabelnya atau nggak gelar koneksinya ke New JATS yang di kantor pusat, tapi cukup ke JATSI. Nanti juragannya ada di Pak Putut dan Pak Eman itu. Makanya nanti kita koneksinya, PIC-nya kita coba tetapkan timnya Pak Putut itu ada Pak Eman, nanti mungkin Pak Ewit bisa koordinasi dengan Pak Eman pada saat nanti tahap pelaksanaannya, dan nanti mungkin juga pada hari Rabu rencana kami rapat internal, kami akan coba bahas skenario-nya, transisi time frame-nya yang ini dapat schedule-nya kapan, nah peralatan yang baru kapan, nah nanti itu akan disesi oleh teman-teman kami dan kami koordinasikan segera dengan teman-teman BMKG, kira-kira begitu Pak Ewit. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Mbak Reza sudah open cam? Wah, langsung raise hand. Iya, mau nanya sih Mas, ada beberapa yang masih kayak mengganjal ini. Yang pertama, tadi kan sebenarnya sudah dijelasin sih, karena kalau yang di Suta itu kan sudah ada existing jaringan, jadi aman lah ya kayaknya untuk request sama AMS atau apapun, karena memang sudah ada existing jaringan, hanya tinggal mengganti platform aja. Nah pertanyaan berikutnya, tadi Pak Cahyo udah jawab sih, kalau misalnya BMKG Pusat propose untuk user agent yang ditempatkan di BMKG Pusat itu possible tidak untuk sebagai kita monitoring data-data net yang terkirim ke RODB atau data-data net yang di sini, apa intinya memastikan bahwa
bahwa data yang kita kirim melalui AMHS itu terdistribusi sebagaimana mestinya. Artinya kita fokus apakah bisa kita minta user agent untuk di BMKG user. Yang kedua, ini kan kita intinya akan menempatkan satu sistem baru ya Pak di katakanlah di SUTA. Apakah nanti teman-teman SUTA itu akan mendapatkan semacam pelatihan gitu Pak terkait penggunaan platform baru ini atau seperti apa ya teknisnya gitu, teknis jadi ininya atau seperti apa gitu. Karena namanya kita ada alat baru, sistem baru, nggak mungkin kan cuma hanya dipasang tapi kita yang akan menggunakan masih blank, nggak tahu ini apa, untuk apa, seperti apa gitu. Jadi apakah nanti akan ada pelatihan atau semacamnya atau ya pengenalan lah. Sebenarnya masih ada berapa lagi? Ada dua lagi ya. Satu yang ketiga Pak. Terkait ini Pak, ini tadi kan fokusnya hanya di JATSI Pak, di JATSI dan SUTA. Artinya bagaimana kita integrasikan atau mengalirkan data dari stasiun meteorologi SUTA ke JATSI. Pertanyaan saya, bagaimana dengan stasiun meteorologi lainnya atau bandara-bandara lainnya? Kan FTN existing sekarang ini juga sudah banyak yang ya bagaimana ya katakanlah rusak atau banyak. Apakah itu bisa diakomodasi dengan new AMHS yang baru ini atau apakah ada rencana seperti apa dari teman-teman Airnav untuk mengganti atau apa ya memfasilitasi jaringan antara Stamed dan bandara yang ada di Stamed lainnya selain yang ada di SUTA, artinya Stamed dan yang tower lokal atau yang biasanya pakainya menggunakan AFTN itu Pak. Jika AFTN sudah rusak atau tidak ada jaringannya lagi atau tidak ada platformnya lagi dan itu banyak kan terjadi di mana-mana, itu rencana Airnav seperti apa ke depannya? Apakah menggunakan AMHS ini atau memang akan ada mekanisme baru terkait distribusi data untuk di stasiun meteorologi itu? Itu dulu mungkin ya Pak. Nanti sebenarnya ada satu isu lagi, cuman mungkin nanti. Yakin nggak langsung? Saya boleh deh, boleh. Lanjut satu lagi Pak. Ini Pak, isu baru terkait FONA Pak. FONA itu kan yang produce PVMBG. Yang produce itu PVMBG, yang nantinya FONA itu sebelum Oktober 2026 itu nanti akan ada tes pengiriman FONA ke RODB juga seperti data OFMET lainnya seperti METAR, TAP dan lainnya Pak. Nah, ini cuma minta preferensi dari teman-teman Airnav saja. Ini sambil karena kita juga sedang berdiskusi dengan PVMBG. Jika nantinya FONA itu akan dikirim melalui jaringan AFS, katakanlah AMHS ataupun AFTN ataupun apapun itu kan artinya dia menggunakan jaringan Airnav, menggunakan jaringan AFS itu, AMHS. Nah, referensi teman-teman Airnav ini prefer dari PVMBG langsung masuk ke jaringan AFS atau jaringan AMHS atau di prefer ke BMKG dulu, nanti BMKG yang mengirimkan atau seperti apa. Ini untuk overview dulu aja, kita nanti untuk teknis dan seperti apa kita diskusikan bersama dengan PVMBG karena kedepannya memang FONA ini pun harus dikirim sama seperti METAR, TAF, SIGMET, dan lain sebagainya. Harus dikirimkan secara internasional juga. Tapi kalau yang lainnya kan produsennya BMKG, artinya kita sudah punya jaringan existing yang udah kita lewat situ. Tapi kalau FONA berhubung ini di luar BMKG, ini nanti ini seperti apa? Itu dulu mungkin Pak. Terima kasih. Oke, makasih Mbak. Mbak Desa, PVMBG ini di bawah direktorat apa Mbak? ESDM, Kementerian ESDM. ESDM ya. Oke, siap. Oke, dari pertama dulu ya Mbak ya. Siap. Tadi visibility terkait dengan koneksi Meteo Pusat, yang kedua pelatihan untuk user agent-nya BMKG, yang ketiga koneksi Stamed ke lokasi lain, yang keempat adalah FONA produknya ESDM. Oke, yang pertama visibility terkait dengan Meteo Pusat. Pernah kami juga diskusi dengan timnya Mas Putut dan timnya Mas Irfan di teknik pusat, di tim jaringan lah. Sebenarnya segala sesuatunya kalau kita bicara masalah sistem kita yang nanti itu
kalau kata Mas Putut itu bahasanya jos lah. Ini sistem kita ini keren banget, bisa nampung banyak user agent karena beliau bikin speknya itu wah ratusan lah kalau nggak salah, tinggal beliau mengadjust, mengarrange IP-nya. Yang jadi kendala ini kan adalah kantor pusat di Meteo itu di mana Bu? Kemayoran? Iya Pak, di Kemayoran. Nah itu yang di rumahnya Pak Ewit itu tadi. Yang pernah kami dapat informasi, kalau tidak salah itu mungkin saja visibility-nya itu mungkin saja bisa kita gelar. Cuman memang harus tetap menggunakan jaringannya Airnav, dalam hal ini adalah Jasnicom. Nah, kaitan dengan Jasnicom ini, mohon izin Bu, nanti kami juga, ini yang dapat kami informasikan dari informasi sebelumnya ya, ini ada di sisi Airnav pun kan juga ada kontrak dengan Jasnicom, sehingga mungkin segala sesuatunya akan ada proporsional pembiayaan juga. Arahnya ke sana sih Bu. Jadi penggunaannya tetap harus menggunakan jaringan yang terintegrasi yang digunakan oleh Airnav, yang sama dengan Airnav, yaitu Jasnicom, sehingga mungkin bisa saja kita gelar sampai dengan Kemayoran asal pakai Jasnicom. Intinya gitu sih Bu. Nah, asal pakai Jasnicomnya ini mungkin ada biaya langganannya juga yang harus dikenakan juga oleh teman-teman BMKG, sama seperti Airnav juga menggunakan jasanya Jasnicom. Kira-kira seperti itu Bu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti Om Putut, saya dikoreksi kalau salah. Saya kadang sok tahu aja nih, hasil diskusi dengan Om Putut di ruangannya beliau. Terus yang kedua adalah pelatihan untuk user agent BMKG. Tentu Bu, nanti ketika kita pelaksanaan, kita yang ke sana atau teman-teman ibu yang ke sini, kita bikin kayak semacam kelas, nggak lama lah. Sebenarnya kan dulu waktu kita beli Nokia pisang zaman dulu, Mas Putut itu pamer bukunya tebel. Itu belajarnya 3 hari baru bisa mengoperasikan Nokia pisang yang zaman tahun 96. Tapi ketika kita pakai iPhone berapa Mas Putut punya, 19 Pro Max gitu lah, Pro Max apa gitu, itu nggak pernah dapat buku. Jadi belajarnya otodidak. Sebenarnya kan sama ketika kita bicara masalah komputer, ini sebenarnya sesuatu yang semua orang bisa, cuman familiarisasinya aja yang lama. Jadi ya memang ada kebutuhan di sisi set training juga. Tentunya beda dengan teman-teman di Airnav, kan dia bicaranya masalah routing, mengaddressing, mengalamatin, tapi kalau hanya user untuk menggunakan kan lebih kepada familiarisasi. Nah, ini menu ini sending ada di mana sih, menu create ada di mana sih. Yang saya juga user Bu, saya nggak mau belajar gitu lagi, biarin Mas Oki aja lah yang belajar. Nah artinya mungkin kita tetap akan ada familiarisasi seperti itu, kita akan provide kegiatan tersebut. Terus yang ketiga, koneksi stasiun lokasi lain. Ini sebenarnya yang kami juga coba ingin diskusikan dengan teman-teman BMKG, kaitan dengan teman-teman BMKG yang beberapa kali trial pengiriman metar, pengiriman TAP itu juga sudah menggunakan backbone jaringannya BMKG. Nah ini yang jadi pertanyaan kami sebenarnya saat ini nih, sebelum saat ini lah, kondisi existing itu kan bottom up ya, artinya informasi dari bawah digunakan di bawah juga dari sisi Airnav, terus lari ke atas, dikumpulin sama teman-teman BMKG di atas melalui sistem kami yang ada di pusat untuk digunakan buletin, data statistik dan lain-lainnya. Dan beberapa trial kami melihatnya kok kayak sudah mulai mengarah ke top down, artinya dikumpulin di jaringannya belakangnya BMKG menggunakan sistemnya atau met kolektifnya BMKG, sehingga data ada di pusat baru diturunkan ke bawah. Nah ini artinya kalau memang seperti itu, yang kemarin kami jujur dapat sedikit perkiraan lah, insight, kayaknya nih teman-teman di stasiun meteorologi ini sudah punya jaringan khusus yang mengakses ke met system, sehingga nanti untuk distribusi ke bawahnya ya kami menggunakan user agent, tapi lebih kepada ATS unitnya. Nah ini mungkin nanti kita coba diskusikan kembali kebutuhan stamet ini. Harapan kami sih tadinya ekspektasinya kami ketika trial ini kayaknya nih top down deh. Jadi teman-teman Meteo ini pakai jaringannya sendiri, ngumpulin ke met system,
dari match system baru disebar ke bawah. Jadi bukan bottom up tapi top down. Nanti itu mungkin kita diskusikan lagi ya Mbak Reza ya terkait dengan hal tersebut. Karena beberapa lokasi memang kami yang sudah migrasi user agent, kami coba pasang user agent yang tidak migrasi user agent tapi FTN-nya ngadat, kami pakai beberapa lokasi. Terus kalau yang masalah Kona dengan ESDM, mungkin kami butuh PKS dulu kali. Bicara masalah ini kan bicara masalah PKS. Nggak usah yang ESDM ya, BMKG publik aja. Waktu kita BMKG kemarin, kita pemerintahan data Medgrid atau data radar cuaca yang bukan di-provide oleh BMKG Aviation, tapi BMKG publik, itu pun kami juga belum bisa mendapatkan aksesnya karena harus punya PKS juga, walaupun sama-sama BMKG dengan instansi yang berbeda masalahnya. Mungkin kira-kira demikian penjelasan Mbak Reza. Ya, izin Pak Jayadi menambahkan ini ya, untuk pertanyaan dari Mbak Reza. Jadi terkait dengan pertama mungkin terkait dengan UA user agent-nya gitu ya. Di waktu bulan apa itu ya? Beberapa bulan lalu lah ya. Itu kebetulan saya mendapat kehormatan oleh Pak Jayadi diajak jalan-jalan lah ya, sama Pak Jayadi waktu itu ke Eropa gitu, khususnya ke Jerman. Kebetulan kami juga melakukan pemeriksaan ya ataupun FAT terkait dengan peralatan HMHS ini. Khusus untuk user agent-nya memang kebetulan di pelatihan baru itu cukup simpel, artinya sebenarnya komputer apapun dapat digunakan untuk user agent itu ya. Artinya bahkan kalaupun kita sedikit modifikasi, bisa jadi tablet Android pun bisa digunakan sebagai UA gitu ya, sebagai user agent. Karena hanya dibutuhkan untuk menginstal suatu aplikasi ringan yang itu juga didapatnya dari server user agent server MHS yang terpasang di NewJets nantinya. Nah, setelah mendownload aplikasi kecil itu, maka barulah bisa terkoneksi ke sistem MHS kami. Nah, artinya secara hardware itu bisa saja di-provide sendiri oleh teman-teman BMKG. Artinya tinggal dibutuhkan konektivitas antara user agent tersebut dengan kami dengan NewJets. Nah, kalau nggak salah mungkin ini sebenarnya ranahnya Mas Irfan dari kantor pusat, tapi setahu kami dari Grand Master Plan-nya itu adalah bahwa Jarkompenas itu kan namanya Jaringan Komunikasi Penerbangan Indonesia, itu melingkupi seluruh stakeholder yang ada hubungannya dengan penerbangan. Artinya ada pihak internal di situ, yaitu kami sendiri di Airnav, ada juga pihak-pihak eksternal, contohnya ada BMKG, ada API ya, kemudian ada juga airlines di situ. Nah, yang mana sedianya si Jarkompenas ini memang suatu jaringan khusus untuk para stakeholder di bidang penerbangan. Nah, saat ini memang yang baru diimplement adalah dari sisi internal dahulu, dari sisi Airnav gitu ya. Mungkin nanti di masa depan, di near future itu akan meluas ke arah eksternal, artinya ke arah stakeholder eksternal. Nah, kalau sudah terimplement yang jaringan yang sisi eksternal dari Jarkompenas ini, maka secara langsung maupun nggak langsung pun sebenarnya BMKG juga akan terkoneksi gitu ya, akan terkoneksi menjadi bagian keluarga besar pengguna Jarkompenas gitu, yang mana di situ di-provide oleh Airnav. Nah, tentunya nggak cuma user agent saja yang terhubung, tapi artinya kita bisa sudah mengimplementasikan SWIM di situ gitu ya. Banyak data yang bertebaran, yang bersimpang siur di Jarkompenas tersebut. Itu midterm goal-nya seperti itu. Nah, kalau untuk simple atau short term goal-nya bisa saja sebenarnya koneksi antara user agent di luar ya, external user agent di luar lingkup Airnav,
itu terhubung ke user terhubung ke MHS itu melalui jaringan internet gitu ya. Jaringan internet, tapi kembali lagi ke kami apakah jalur itu akan dibuka atau tidak. Tapi sebenarnya itu sangat memungkinkan sehingga user-user di luar Airnav itu bisa terkoneksi ke firewall gitu ya. Ataupun terkoneksi ke server, ke web servernya MHS via suatu firewall yang tugasnya firewall itu tentunya mengamankan jaringan kami, jaringan dari sisi Airnav sendiri. Mungkin nanti teknisnya lebih tepatnya sebenarnya ke bagian Mas Irfan dari tim jaringan kantor pusat. Tapi artinya apapun konektivitas yang disediakan tentunya itu sangat memungkinkan saja terkait dengan penempatan user agent di luar Airnav, misalkan dalam hal ini di kantor pusat BMKG di Kemayoran gitu ya. Mungkin terkait dengan adaptasi, familiarisasi dan training itu tadi seperti disampaikan oleh Pak Cahyadi itu bisa jadi lakukan. Lebih enaknya kita ke Kemayoran sih itu Pak Cahyadi ya. Kita bosen ya soalnya di Tangerang terus ya. Kemayoran kan ada Medan Baru ya, di Sunter kan lebih enak gitu kalau ya. Siap. Ya, gitu Pak Cahyadi ya, Reza, terima kasih. Ya, makasih Mas Putut. Kira-kira begitu Mbak Reza, Mas Tio. Jadi kita yang lebih kita coba nanti dalami lagi adalah eksklusivitas penggunaan jaringan ini ya. Karena seperti kita ketahui bersama, migrasi yang sudah kita laksanakan sebelumnya juga kan kita batasi penggunaannya hanya menggunakan AirNavNet yang sudah masuk pakai jaringan AirNavNet yang sudah kita provide. Nah, yang jadi masalah kan AirNavNet belum nyampe kemana-mana nih, sehingga akhirnya kemarin kita 7 atau 8 lokasi yang termasuk dengan Meteo yang di stasiun kayak di Aceh, di mana lagi itu di Padang itu sudah kita koneksikan. Namun dengan adanya Jasnicom ini harapannya sih jaringannya lebih luas dan lebih secure dan lebih mudah juga digunakan gitu. Nanti kita coba diskusikan kembali. Yang penting kan tahap awal kita migrasi ini udah bisa teridentifikasi. Oke, terima kasih Om Putut, Mbak Reza. Mohon izin dari timnya Mas Andi, kaitannya Mas Andi, tim Jatsi, kaitannya dengan rencana untuk koneksi ini, kira-kira ini kan di teman-teman Meteo sudah punya klien 2 MAS, 2 ADPS. Kira-kira kalau kita mau migrasikan ini tetap harus dibutuhkan klien tambahan ataupun ada proses bisa dipercepat karena mungkin source-nya ada 2, saya nggak paham lah, saya bukan teman-teman teknik. Jadi sehingga bisa di satu alat itu kita langsung uji coba dan sebagainya, tinggal kita switch over. Mungkin kira-kira ada arahan Mas Andi dan tim, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, Mas Cahyadi, Pak Tri, Pak Eko, Pak Putut, Mbak Reza, Mas Eman, Mas Rizky, dan semuanya nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Terkait dengan yang diomongin tadi, dengan Mas Icai tadi, terkait ada 2 klien user agent Meteo dan 2 buah user agent ADPS di Meteo, itu emang punya jet ya Mas ya, terkait kepemilikannya memang kepemilikan jet, yang satu dari IDS, yang satu dari Elsa. Terus apa tadi Mas Cahyadi yang mau tanyakan tadi Mas Cahyadi? Kira-kira pas migrasi nanti dengan koneksi ke new IMAS Indra Architect, ini untuk migrasi user agent-nya ini kira-kira masih bisa pakai yang existing, kita setting mungkin punya slots 2, jadi portnya ada 2, jadi bisa kita setting bersamaan di satu device itu, sehingga proses peralihannya kita tinggal switch over, atau tetap dibutuhkan device yang berbeda untuk penyiapan dengan IMAS yang baru nih Mas, dan ADPS yang baru. Sepertinya harus berbeda ya Mas ya? Tetap beda ya? Berbeda Mas. Oke, nanti kita cari. Kaitannya dengan ini kan, kita berarti kan ada alokasi device ya yang harus kita butuhkan, minimal 4 ya, IMAS 2, ADPS 2. Nanti coba kita cek peralatan tersebut, yang intinya kan jangan sampai, karena ini tadi Pak Eko Wit juga
sampaikan bahwa ini aktif digunakan, sehingga mungkin tidak bisa satu device dimatiin terus disetting bla 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 terus baru dinyalain lagi. Itu butuh waktu. Ketika proses downtime itu kan juga ada beberapa berita yang mungkin tidak bisa tersalurkan dengan baik. Mungkin ini perlu kita nanti, berarti kita perlu device yang baru ini Mas ya. Nah, kalau kaitannya dengan koneksinya AWS sendiri gimana Mas? Koneksi AWS nanti pakai yang channel itu Mas, channel existing ya. Baru ya. Channel existing ke AMS yang baru. Itu berarti Itu, Mas. langsung konfigurasi di situ Mas. Konfigurasinya nanti di AMS yang baru Mas. Oh, AMS baru, connect ke AWS kan, AWS ini kan nggak mungkin kita baru AWS-nya, jadi kan tinggal koneksi ini kira-kira nanti kan butuh downtime ya. Berapa lama itu Mas ya prosesnya untuk menuju migrasi ke AMS yang baru? Saya kurang paham itu Mas ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menjawab. Mbak Endar mungkin bisa menjawab. Mbak Endar, terus comply apa enggak dengan settingan yang ini? Mbak Endar? Izin Bapak Ibu sekalian, mohon izin Pak, jadi untuk yang terkait AWS kan untuk yang sekarang kan kita pakai IP ya. Kemarin betul, jadi itu belum ditentukan gitu Pak, nanti terkait koneksinya dengan sistem yang lain itu seperti apa. Kemarin itu dari expertnya baru ditentukan untuk yang koneksi yang UA-nya disediakan satu port ya Pak ya, untuk koneksi untuk semua UA eksternal. Nah, untuk yang koneksi dengan sistem antar sistem itu kami belum ada info sih Pak terkait yang itu. Gitu. Mungkin harus dikoordinasikan lagi dengan pihak expertnya sama pihak GHI-nya ya untuk yang terkait itu Pak. Oke. Ini kan berarti sama dengan case-nya kalau MTA Singapura, MTA Brisbane itu beda lagi ya? Itu sudah ada portnya masing-masing ya? Kalau yang itu beda lagi Pak, yang itu kan CRP Pak. Nah itu kemarin bukan dites sih, sudah disediakan kalau nggak salah sama expertnya. Tapi untuk kemarin sempat tanya yang untuk antar sistem, nah itu mereka belum tahu gitu, jadi masih butuh misalnya koneksinya dengan IP itu butuh IP-nya berapa. Nah nanti seperti firewall-nya atau apa seperti itu dia belum ini juga sih Pak, dari expertnya belum ada info ke kami gitu Pak terkait itu. Tapi kalau untuk yang UA itu kan yang di BMKG kan ada UA yang MHS ya. Itu sepertinya nanti gabung dengan yang UA eksternal, itu nanti kan gabung dengan Jasnikom ya, via Jasnikom itu sih Pak. Jadi dia menyarankan kalau semua UA yang di luar kantor pusat, yang di luar jaringan lokal, itu disediakan satu yang via Jasnikom itu, karena itu nanti via firewall-nya si MHS. Tapi kalau untuk server, nah itu dia belum menginfokan, maksudnya belum info ke kami gitu, koneksinya seperti apa gitu Pak. Mungkin harus dikoordinasikan lagi dengan tim GHI sama expertnya itu ya Pak ya. Mbak Endar, Oke, nanti kalau nggak nanti kita berdua lah, karena bahasa teknisnya kan saya nggak terlalu paham ya. Artinya sebenarnya yang kita butuhkan ini koneksi between aplikasi lah, server to server ya. Beda case dengan MTA to MTA udah clear. Jasnikom itu pakai jaringan AFTN lah, ibaratnya modelnya gitu ya. Kalau yang UE juga clear. Nah ini server selain server AWS itu apa ya gitu ya yang kalau ke Auri itu kita push data doang. Ke SAR juga push data doang ya, yang serial itu ya. Ke iWish kalau masih ada juga push data. Jadi yang server itu cuman AWS ya kayaknya ya, Mbak Endar ya? Iya betul Pak.
yang ke Meteo aja sepertinya yang untuk server ya Pak ya. Karena yang lain itu kebanyakan ke ini Pak, ke serial, masih ke Serial serial. ke Betul. database lah ya modelnya ya, nge-push data top. Betul. Oke, kalau itu kan udah clear. Oke, nanti coba, berarti ini belum clear ya, awas ini bahaya juga nih ya. Malah justru awas nih nyawanya nih. Oke, nanti PR Mas Oki ya, kita catat untuk konfirmasi lebih lanjut terkait dengan koneksi antara server dengan server, akan dikonfirmasi ke pihak GHI dan pihak GHI aja. Nanti kalau expertnya itu kan ya via GHI, harusnya kan seperti itu ya. Makasih Mas Endar, Mbak Endar. Ada dari timnya Mas Andi lagi, Mbak Endar atau siapa ya? Yang lain mungkin. Nah, kaitan dengan ADPS ini, Mas Lucky, Mas Dito, kira-kira sudah bisa teridentifikasi kebutuhannya ya, kebutuhan untuk rencana migrasi ADPS-nya. Apakah ADPS yang sekarang terus dimatiin aja, nanti dikonfigurasi baru dinyalain lagi, atau tetap kayak tadi AMAS itu butuh klien baru dulu, hardware baru dulu, device baru untuk disambungkan ke yang baru, nanti yang lama baru bisa ditarik. Kira-kira mohon informasi di awal. Om Ya, Lutfi. makasih Mas Jayadi. Ya, di pembahasan terakhir Mas Jayadi izin kalau untuk apa untuk nantinya dry shadow itu memang kita udah berlokasi di New Jet semua, jadi udah kita pindahkan juga seluruh personil juga. Jadi sesuai dengan pembahasan terakhir, kita butuh satu hardware baru untuk user agent ADPS yang lama Mas Teh. Gitu aja. Makasih Mas. Nanti saya Terus kontak Pak Oki lah detailnya. yang buat Meteo itu ada device-nya. Di yang existing sih sebenarnya ada 2. Nah, kebutuhan Meteo untuk ADPS ini masih aktif terus ya, Mas Tia atau Mbak Reza, Mas Ewit? Pak Ekowit atau Pak Teknisi Suta monitor, sepertinya mereka yang bisa jawab ini Pak. Oh iya, siap. Mas Bin? Izin Pak, maaf saya tadi nggak ngikutin Pak. Boleh diulang lagi? Oke, Mas Bin, kondisi existing itu kan ada 2 device user agent AMAS dan 2 device atau user agent ADPS di gedung 725 ya. Jadi ada 4 ya. Nah, kalau kebutuhannya ADPS-nya sendiri itu masih aktif digunakan terus, Mas? Saat ini? Kalau izin Pak, kalau dari teman-teman sepertinya lebih prefer ke AMS karena dia kan web based kan. Sementara kalau ADPS dia berbasis aplikasi, jadi harus teman-teman berpindah ke PC tersebut baru bisa untuk menggunakannya. Kayaknya lebih prefer ke AMS. Sebenarnya pemanfaatannya itu sama-sama untuk mengirim data yang sama gitu ya, Mas ya. Artinya yang mainnya pakai AMS, kalau nggak bisa baru pakai ADPS gitu ya. Betul, ya. Oh, oke. Nah, kebijakan dari kantor pusat untuk teman-teman di ADPS, kira-kira apakah masih dibutuhkan dengan adanya device-nya ADPS lagi di Meteo, yang saat ini berjumlah 2, atau tidak diperlukan lagi, atau memang diperlukan tapi bisa menggunakan peralatan yang lama tinggal disetting, karena sifatnya hanya backup ketika untuk menggunakan AMAS, ketika AMAS ini tidak bisa digunakan. Izin Mas Luki. Mas Luki, do you copy?
Timnya Mas Luki siapa ya sini ya? Dari jaringan kali ini. Mas Oki di Yurit. Siap, Oke, Mas. kalau ini siapa nih? Ada Mas Mas Dito Lu- itu, Mas. Oh, keren Mas Oki nih. Mas Dito, cek. Cukup Mas dari saya Mas. Mas Dito mungkin bisa dikonfirm terkait dengan kebutuhan ADPS yang di mana di teman-teman Meteo, karena sifatnya ini adalah backup fasilitasnya AMAS, user agent AMAS. Apakah ke depan tetap dibutuhkan adanya user agent ADPS dengan yang baru, ataukah tidak diperlukan, ditarik semua, atau bisa menggunakan yang existing, nanti dikonfigur ulang, di-setting ulang untuk IP dan sebagainya, karena sifatnya juga kan hanya nge-backup penggunaan user agent AMAS. Jadi mungkin lebih kepada bisa dimatiin sementara, di-setting ulang, terus dikonfigur dengan koneksi yang baru, sehingga bisa digunakan lagi untuk AADPS, klien AADPS yang baru. Kira-kira ada masukan Mas gitu? Siap. Oke, Pak Mas Jayadi, mungkin ini terkait dengan ADPS, ini sudah dikonsepkan oleh dari ranahnya udah Hasim dan Mas Luki di sini untuk ADPS. Iya, makasih Mas. Mas Luki, masih join Mas? Oke, kalau belum ini, mungkin izin Mas Bin, tadi kira-kira bisa ya opsi yang saya sampaikan, kalaupun teman-teman meteorologi ini peruntukannya klien ADPS itu hanya untuk nge-backup sistemnya AMAS, maka kan tidak digunakan secara aktif untuk kegiatan operasional. Yang digunakan adalah user agent AMAS. Mungkin bisa kita kondisikan nanti kita gunakan device yang lama, tapi nanti akan kami koordinasikan juga dengan timnya Mas Luki. Kalaupun memang secara ketersediaan di awal ini tidak ada unit device-nya, apakah bisa kita manfaatkan device yang lama, kita setting ulang. Kan tidak menjadi isu ketika kita menonaktifkan downtime dulu sementara, terus kita bisa gunakan lagi. Jadi tetap ada 4 di sana, cuma nanti mungkin yang existing ini, yang ADPS ini yang digunakan. Mungkin kira-kira sementara itu dulu ya Mas Bin ya, biar dimasukkan ke Mas Oki di setelah rapatnya, tapi nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut terkait dengan visibility-nya, apakah harus tetap membutuhkan klien device baru, atau bisa kita optimalisasikan yang lama. Kira-kira demikian Mas Bin, teman-teman sekalian. Oke, kopi ya Mas Oki ya. Selanjutnya dari teman-teman yang lain mungkin sebelum kita tutup. Pada pengirimnya. Contohnya Mas. Mas Indra dulu, Mas. Habis ini Mas Uus mungkin. Siap Mas Ucai, kita dari Direktorat Operasi Divisi MS Planning, dalam slide yang Mas Ucai sampaikan di slide kedua tuh, kan ada MHS interface di situ. Kita sedang develop alat ini. Kita harapkan data dari BMKG itu identik ya dengan data yang diberikan ke IBS sekarang maupun di Apitek. Mengapa kita membuat IMAS interface ini? Karena ini adalah suatu antisipasi dari kita semua bahwasanya bila mana dalam proses transisi ini mengalami kejadian yang tidak kita inginkan, maka dari IMAS interface tersebut yang akan mendeliver data ke
AMAS yang sedang fail. Oleh sebab itu saya berharap Bapak dan Ibu Bendera Meteo bila mana ada kendala terkait dengan format atau apapun itu terkait dengan data yang harus valid, diinfo saja ke kita, nanti kita siap bantu apa kekurangannya, kita siap mendiskusikan. Begitu juga kalau misalnya dalam proses transfer data dari bapak-bapak dan ibu Meteo sudah men-transmit data, terus kita lihat di interface kita, di MS interface bahwasanya ada data yang kurang, nanti izin Pak, kita silaturahmi ke tempat Bapak, kita akan menanyakan saja kekurangannya, kita diskusi di sana, kita bisa carikan jalan keluarnya. Itu aja Mas Ica dari saya. Siap, luar biasa Mas Indra. Ya, kaitan dengan tadi yang di slide kedua yang kami sampaikan, ada interface jembatan lah yang menghubungkan antara IDS dengan Avitek. Ini lebih kepada berita-berita yang pada saat peralihan transisi operasi atau bahasa dulunya itu wet shadow, itu kan yang aktif kan yang baru-baru semua. Sementara mungkin suatu saat ini ada beberapa sistem yang pada jam yang berbarengan belum bisa kita koneksikan, karena teman-teman teknisi juga kan perlu waktu untuk mengkonfigur, sementara mungkin belum bisa dikonfigur pada saat tahapan dry shadow sebelumnya, karena spek daripada peralatan tersebut yang tidak memungkinkan dilakukan persiapan dahulu. Jadi harus saat itu dilaksanakan konfigur, baru diaktifasi. Sehingga kami butuh adanya interface lah supaya tidak mengganggu jalannya proses ini. Mas Indra, nanti izin kami akan ada diskusi nanti di hari Rabu pagi, mudah-mudahan belum cuti ke Bali. Siap. Kalau sempat nanti sawan dulu, silaturahmi dulu ke tempatnya Mas Oki, katanya di Jaksi. Makasih Mas Indra. Tadi intinya Mas Indra sampaikan, mudah-mudahan tidak ada perubahan format sehingga kami bisa langsung smooth untuk menyesuaikan dengan MAS yang baru, sistem yang baru. Makasih Mas Indra. Mbak Indah, raise hand. Mohon izin Pak, ya untuk koreksi untuk yang tadi, mohon izin ya Pak. Jadi untuk koneksi dengan yang AWOS sekarang itu pakai AFTN over IP. Jadi untuk yang ke MHS yang baru nanti bisa dikoneksikan sama dengan yang di IDS sekarang gitu Pak. Oh ya, artinya itu AFTN over IP itu yang legasi-legasi yang dibutuhkan migrasi secara serial ke AFTN ya, AFTN over IP ke ini ya, sistem baru ya. Jadi artinya clear ya, bukan sistem tapi AFTN over IP. Berarti itu kan perlu migrasi. Itu yang jadi highlight proses migrasinya, karena kalau yang user agent yang baru-baru klien itu kan tinggal pasang baru aktif ya. Nah ini kan sistem yang lama, koneksi yang lama yang harus kita migrasikan. Makasih. Jadi tidak ada masalah. Sama izin Pak, terkait yang server BMKG itu kan yang IWXSM kemarin itu interkoneksinya tetap nanti pakai yang P1 itu ya Pak ya. Nanti tinggal untuk diinfokan untuk IP-nya misalnya akan dikoneksikan dengan sistem meteorologinya gitu Pak. Untuk yang sistemnya ya, tadi kan untuk yang AWOS, yang interkoneksi AWOS itu dengan AFTN over IP, dan kalau untuk sistem yang BMKG sendiri yang IWXSM itu nanti menggunakan P1 sama dengan yang nanti Singapura sama Brisbane gitu Pak. Jadi nanti mungkin kita butuh dari teman-teman BMKG misalnya IP servernya BMKG gitu Pak. Izin. Ya, makasih Mbak Ender. Jadi match sistemnya BMKG ini kan X400 sudah mini IMAS lah. Jadi MTA to MTA sebenarnya. Jadi koneksinya juga P1. Cuma nanti tadi setengah deal, bukan setengah deal. Jadi informasi awal mungkin yang ini kita koneksikan karena kan kebutuhannya nanti ya ini ya. Jadi yang existing dulu kita migrasikan. Ini nanti akan kita laksanakan setelah implementasi 28 April kali ya Mbak ya,
atau mengepasin dengan waktu ulang tahunnya Mbak Endar di bulan Mei. Nanti kita koneksikan di bulan Mei. Kira-kira gitu kan ya Pak Tio, Pak Mbak Reza ya, untuk yang match system. Jadi UXSM ini. Karena kan kita butuh uji coba lagi nih Mbak Endar. P1 protokol P1 ini sama seperti koneksi MTA, M2 MTA pada umumnya. Itu yang Mbak Endar ya? Siap, izin betul Pak. Oke, terima kasih Mbak Endar. Mas Uus, tadi sempat open mic. Ya, terima kasih Mas Cahyadi. Sebenarnya udah kejawab tadi sama Mas Indra. Saya tadinya mau nanya masalah user agent interface, kan Mas Icai tadi bilangnya ada UE interface ya. Akhirnya itu buat apa, interfacing buat UE yang lama gitu, buat ke IDS, ke Indra ya, Indra Architect. Ternyata bukan ya, maksudnya bukan begitu. Ya, betul. Jadi Mas Uus, jadi kan pada saat migrasi nih, Mas Uus nggak bisa ngebelah diri nih. Jadi kan satu-satu dimigrasiin. Nah, yang belum sempat dimigrasiin masih bisa running dengan tersambung ke IDS, oleh IDS dibawa ke Architect menggunakan interface itu. Jadi masih bisa terlaksana. Nah, nanti kalau semuanya udah dibawa ke Architect, ya otomatis habis sendiri beritanya, baru nanti kita tutup. Cuman yang perlu jadi concern di internal kita nanti pembahasan pada saat Rabu pagi, mekanisme dari IDS membawa ke interface-nya ini gimana. Tadi saya beberapa hari ini debat bersama Mas Oki, kayaknya masih agak butuh pemikiran kepala ketiga lah, kaitannya dengan mendiversion ataupun mengepush data ataupun alternate dan sebagainya lah. Mungkin kita butuh diskusi lanjutan nanti mungkin hari Rabu ya Mas ya. Nyantai-nyantai aja sih Mas. Oke Mas, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Uus. Ada lagi yang lain, rekan-rekan sekalian? Mas Oki. Banyak pertanyaan Mas Oki biasanya nih. Mas Oki. Siapa? Go ahead Mas. Mau nanya nggak? Bukan. Hilang suaranya Oki. Diledekin Mas Eman tuh, ngomong lah, udah datang SPPD lagi nggak ngomong. Mas Cahyadi, boleh saya ada tambahan nih dikit aja. Kang Eman boleh Kang. Jadi saya beberapa menit lalu koordinasi dengan Jasnikom. Jadi untuk jaringan yang akan dilewatkan melalui Jasnikom via Jats ke New Jats, itu mereka minta dari sisi layout atau topologi yang existing, sehingga apa-apa yang dibutuhkan oleh mereka bisa mereka coba propose gitu, maksudnya bisa disesuaikan kebutuhannya. Nah, hari Rabu itu kan kita internal ya? Iya, internal. Jadi kalau internal kan tanpa dari pihak lain ya, artinya tanpa pihak-pihak seperti Jasnikom dan lain-lain. Artinya mungkin kita matangkan di situ, dibahas di situ, benar-benar dibahas berkaitan dengan apa-apa saja yang nanti akan yang dikondisikan seperti apa saja di situ aja nanti setelah itu baru kita undang pihak yang berkaitan seperti itu. Mungkin gitu sih, sekedar info aja. Ya, sepakat Kang Eman. Jadi Mas Oki udah bikin PPT 4 slide. Jadi 4 slide itu, 1 slide ini koneksi yang internal. Tadi MTA to MTA Singapura Brisbane. 2 adalah koneksi untuk yang user agent baru. 3 adalah koneksi yang migrasi legacy dibawa ke bawah. Nah, yang keempat itu adalah koneksi untuk yang notabene MSC-nya udah nggak ada lagi. Kita koneksikan dengan user agent yang baru, termasuk dengan beberapa yang punya AT sistem. Kira-kira nanti dari situ baru kita dapat list-listnya dan kapan ini kita akan eksekusi, dan ini termasuk juga informasi untuk Jasnikom. Kira-kira seperti itu ya Mas Kang Eman ya? Yes, begitu Mas. Terima kasih banyak Kang Eman. Tapi jangan pulang dulu ke Bandung hari Rabu. Gue udah ada planning soalnya. Ya kan libur panjang, sorenya aja lah kira-kira. Oke. Oke, siap. Terima kasih Kang Eman. Kira-kira demikian
Oh, ada teknisi Suta, resen. Mbak Enda udah selesai resen ya? Cintanya Mas Jayadi. Monggo, Mas Tadi Bin. Mbak Ender menyampaikan kalau yang koneksi IWXSM yang existing sekarang kan pakai P1, artinya menggunakan protokol X400. Untuk yang new AMHS ini apakah masih tetap pakai menggunakan X400 ataukah ada protokol yang lebih umum bisa kita pakai seperti FTP atau pakai koneksi yang lain, Mas? Oke, siap Mas Bin. Mbak Endar, monggo dijawab. Yang saya tangkap juga cuman pakai mobil APV atau ATV gitu, Mas. Mbak Endar. Izin Pak, Mas, nanti dikoordinasikan lagi mungkin ya, apakah nanti misalnya sistem itu bisa langsung connect ke firewall-nya tanpa pakai koneksi yang P1 itu, atau seperti gimana gitu. Mungkin nanti didiskusikan lagi untuk yang terkait, untuk yang koneksi beda gitu. Tapi kalau untuk yang P1 itu kan memang sudah ada ya, sudah dipakai untuk yang AMHS yang baru nanti gitu. Mbak, kalau yang jalur kita ke Singapura itu P1 ya? Betul Pak, P1. P1 ya. Saya pikir itu P1 udah yang paling mutakhir, ternyata masih ada lagi ya, bisa koneksi yang lebih umum lagi tadi Mas Bin bilang ya. Okay. Masalahnya kalau kita masih tetap menggunakan koneksi yang existing, itu kan dulu kita gandeng sama rekanan dari Elsa ya. Nah, saat ini kita sudah benar-benar kehilangan kontak teman-teman dari Elsa. Jadi mungkin kalau seandainya setidaknya kita display lah kira-kira potensi apa saja yang bisa kita persiapkan untuk koneksi ke new AMHS khususnya untuk yang IWXSM. Jadi saat nanti bulan April ini kita sudah ada gambaran, kita udah mau pakai yang mana. Jadi nggak mendadak bulan April harus pakai ini, nanti kita juga kelabakan. Ini seperti itu aja. Izin ya. Mas Bin, nanti mungkin kita koordinasi lagi ya Mas ya. Misalnya, kalau misalnya selain pakai yang P1 itu pakai IP gitu ya Mas ya, untuk koneksi ke sistemnya BMKG atau gimana? Ya. Kalau kemarin saat trial penilaian CI, kemarin kita minta tolong pengiriman IWXSM melalui HKO. Dari HKO dia ada nambah perangkat sendiri, nambah script sendiri sih. Jadi kita cuma menyediakan menggunakan web Apache ya, semacam folder lah. Kita siapkan folder, kemudian mereka narik sendiri dan mengirimkan ke AMHS. Apakah bisa menggunakan metode yang sama ataukah tetap strict menggunakan X400? Kalau menggunakan X400 ya nanti Mas Tio nanti yang ngubungin Elsa lagi nanti. Kalau untuk yang itu pakai IP ya Mas ya? Pakai IP ya. Oh gitu. Nanti dikoordinasikan lagi ya Mas ya untuk terkait itu. Nanti mungkin bisa koordinasi lagi topologinya seperti apa, nanti coba dicari apakah bisa langsung connect ke sistemnya AMHS yang baru gitu Mas. Iya Mbak ya. Coba tanyakan juga yang dari ke HKO metodenya seperti apa, apakah bisa diadopsi di sini juga Mas? Gimana nanti? Izin Mas, saya belum paham yang HTO itu seperti apa ya Mas ya? HTO itu meteonya Hong Kong. Jadi kita nitip mengirimkan IWXSM lewat meteonya Hong Kong, dari meteo Hong Kong yang mengirimkan ke AMHS. AMHS-nya Hong Kong maksudnya. Oh, kalau izin Mas, kalau untuk kita yang koneksi ke luar negeri kan hanya ke Singapura sama Brisbane ya. Betul. Saya belum tahu itu untuk koneksinya itu seperti apa gitu Mas kalau ke Hong Kongnya itu, karena kan sudah beda jalur yang dengan PRV yang kita gitu Mas. Betul, karena kemarin permintaan secara personal sih minta bantu karena saat penilaian CI ini supaya USN tetap teralirkan gitu. Oh, kalau untuk dari sistemnya Mas sendiri itu ada nggak Mas koneksi yang IP-nya seperti itu Mas? Ada IP ke servernya Mas gitu tanpa melalui aplikasi yang web itu? Kebetulan kan sistemnya bikin sendiri jadi lebih terbuka sih, kita mau pakai FTP bisa, mau pakai IP bisa, tapi kalau untuk harus ke X400 kayaknya berat ya.
Oh gitu. Oke deh, baik Mas, nanti dikoordinasikan lagi ya untuk yang Siap. terkait ini. Iya, Siap. Mbak. Kira-kira perlu studi banding ke Hong Kongnya Mbak Endar? Mumpung ada Mas Andi nanti. Dicatat sama Mas Andi. Oke, terima kasih Mas Bin, Mbak Endar. Nanti mungkin terkait dengan hal tersebut bisa kita diskusikan kembali di beberapa kesempatan, dikoordinasikan, tapi jangan terlalu lama, dicolek-colek aja Mbak Endarnya, Mas Bin. Kalau sudah dapat topologi ataupun konfigurasi ini bahwa ini adanya begini nih. Nah, nanti tinggal dipelajari oleh Mbak Endar dan tim untuk rencana untuk koneksinya seperti apa. Kalaupun ternyata pekerjaan di sisi migrasi sistem-sistem yang ada sekarang ini bisa tercover sebagaimana mestinya, tidak perlu yang effort banyak, mungkin untuk migrasi yang match system ini bisa kita laksanakan juga di periode waktu sampai dengan transisi operasi. Tapi sekali lagi coba kita subject to condition, nanti kita akan coba evaluasi kembali. Setidaknya semangatnya adalah kita bisa mengkoneksikan semua plus-plus lah. Plus-plus artinya kan juga di sisi kami ada juga pemasangan user agent yang terkoneksi dengan AT system. Nah, ini juga akan coba kami provide di setelah implementasi. Jadi AT system yang ada di PIR Barat dulu, ini akan langsung kita koneksikan dengan Jakarta, sehingga tidak ketergantungan lagi dengan AMSC, karena beberapa peralatan AMSC kami juga sudah memasuki masa aging. Nah, ini juga perlu penyesuaian dari sisi pengalamatan, terus uji coba, dan sebagainya. Just informasi saja, di IDS kita ini dulu pernah kita uji cobakan untuk direct ke AT system di Pontianak, dan alhamdulillah berhasil dengan IDS. Cuma itu masih proof of concept, artinya dengan isu performa daripada IDS, nanti aja deh kita tunggu pas AMAS baru. Jadi kedepannya nanti mungkin sentralisasinya benar-benar adanya di AMAS baru di Jakarta, nanti dijagain semuanya oleh Mbak Endar, Mas Andi, Mas Butut, Kang Eman, dan teman-teman semua lah. Kita kami padamu semua lah, kira-kira seperti itu. Oke, kira-kira demikian rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang terhormat. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan kembali? Oke, tidak ada. Jadi dapat kami simpulkan mungkin secara garis besar saja bahwa untuk kebutuhan integrasi dengan meteorologi, bahwa kita tetap akan melaksanakan yang existing di gedung 725, di mana di sana terdapat 2 user agent AMAS, 2 user agent ADPS, dan 1 sistem server AWOS, yang dimana untuk AWOS ini sendiri koneksinya berupa FTN over IP, sehingga nanti akan kami lakukan penyesuaian dalam bentuk migrasi. Sementara untuk user agent AMAS maupun ADPS, kami akan dalam bentuk transisi perubahan klien yang baru, di mana untuk device-nya nanti akan coba kami inventarisir kembali kebutuhan device-nya yang diperlukan, setidaknya apakah bisa kita optimalisasikan yang ada atau tidak seluruhnya, tapi ada tetap untuk device yang lamanya, device lama bisa kita fungsionalkan. Selanjutnya untuk tahapan berikutnya adalah kita coba lakukan kajian evaluasi untuk koneksi sistem AMAS, sistemnya match system yang menggunakan IP, over IP, yang berbasis sebelumnya X400 dengan koneksi P1, sehingga akan coba dikoordinasikan lebih lanjut untuk rencana implementasi ataupun koneksi dengan match system tersebut, karena memang selama ini ada kebutuhan Indonesia yang di cover atau dimintai tolong via Hong Kong dengan jalur yang berbeda penyampaiannya, sehingga disampaikan oleh Hong Kong menggunakan sistemnya yang ada di sisi mereka. Selanjutnya untuk kebutuhan interface,
dapat disampaikan bahwa user agent interface ini digunakan untuk proses migrasi dari sistem-sistem yang lama, legacy yang secara sistem mungkin tidak diperbarui, tapi koneksinya yang akan coba kita migrasikan ke sistem yang baru, sehingga dibutuhkan jembatan untuk mengakomodir operasional selama belum dilaksanakan migrasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Artinya mungkin ini semua tetap kita akan kejar sampai dengan transisi operasi, dan sudah kita siapkan. Oh ya, sekali lagi untuk proses migrasi peralatan baru ini nanti tetap akan kita laksanakan proses familiarisasi dan sosialisasi penggunaan sistemnya, sehingga teman-teman BMKG juga sudah well informed dan sudah familiar lah ketika nanti pelaksanaannya dilaksanakan. Terus nanti untuk internal di kantor di Perum LPPNPI akan kita laksanakan proses uji coba, proses pembahasan skenario dan teknis migrasi dan transisi klien-klien AMAS. Nanti akan kita coba identifikasi kembali, kita tentukan time frame-nya, dan kita listing kira-kira masih ada nggak yang belum tercover, sehingga pada saat pekerjaannya kita tinggal checklist, oh A sudah, B sudah, masuk tahapan C, D bisa berbarengan, E bisa paralel, F bisa langsung, dan sebagainya. Mungkin kira-kira seperti itu. Kira-kira ada yang ingin ditambahkan dari apa yang kami sampaikan, Mas Oki? Mungkin ada catatannya yang kelewat, Mas? Nggak ada, Mas. Cukup, Mas. Cukup, Cuma ya? ingin mengingatkan absensi aja, Mas. Oh iya, absensi. Nggak ada door prize. Oke, rekan-rekan, Bapak Ibu, jangan lupa absensinya, dan terima kasih atas luangan waktu, koordinasinya yang sangat berharga sekali bagi kami, dan kita berharap semuanya saling support untuk bisa kita menuju migrasi beberapa sistem, 4 sistem yang ada di JATSI, dan perpindahan New JATSI, sekaligus juga migrasi dari sisi jaringan. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga bisa kita berikan yang maksimal bagi industri penerbangan di Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Mas Mas Jayadi dan Icai. teman-teman. Waalaikumsalam Ya, terima kasih, Mas. Mas Jo dicari sama Mbok Pecel itu di Auri. Wih, Kemarin Mas kan Pecel satu, Magetan, ya. belum bayar lagi waktu itu.